aku punya darah art yang kuat gitu ya. Tindakan dari tiap dokter. Itu kegilaannya. Tidak ingin bahwa kita melakukan pricing itu overprice. Kenapa sih dok kalau misalnya PSA kalau lubang gitu ya udah kena syaraf, kenapa perawatannya harus berkali-kali? Sebenarnya sih satu hal aja sih ya. Sebenarnya PSA itu one visit bisa. Hello everyone, hari ini aku kedatangan salah satu bintang tamu yang udah ditunggu-tunggu banget. Founder dari chain klinik yang salah satu terbesar di Indonesia, dokter spesialis konservasi gigi dan juga pernah menjadi pengajar. Kita sambut Dokter Rani. Halo dokter. Nah hari ini kita bakal ngobrolin perjalanan dokter di ruang praktek, di ruang kelas gitu ya, di ruang belajar sampai pengalaman dokter juga untuk memimpin perusahaan yang kliniknya sekarang cabangnya tuh udah puluhan. Gitu. Oke. Ntar dulu nih Bung, mau mulai dari mana ya? Boleh kenalan dulu kali ya. Oke. Jadi gini sih, saya ini mungkin kalau dari segi apa ya, perjalanan saya tuh mulai dari FKG dulu ya. Mungkin. Boleh. Aku lulus di tahun 94. Terus udah lahir udah kan ya Bung? Belum dong. Itu mama papaku aja belum ketemu. Dan terus habis itu tahun itu 5 tahun aku kuliahnya alhamdulillah dari satu angkatan yang yudisium biasa ya, karena namanya FKG nggak bisa pas-pas gitu. Yang pas yudisium di tahun 99 Agustus itu kita ada 8 orang. Oke. Nah, aku masuk salah satunya. Alhamdulillah tidak MTTW ya dok ya berarti. Kan? Jadi masih bisa waktu jadi pengajar masih bisa agak-agak cepet-cepet gitu ya. Gitu. Nah terus tahun 2000 alhamdulillahnya dulu dapat kesempatan buat ngambil spesialis konservasi gigi. Jadi tahun 2000 aku udah ngambil spesialis konservasi gigi dan lulus tahun 2003. Terus saat itu emang saya kan emang hobinya itu ya ngomong gitu kan. Jadi kalau nggak ngomong tuh nggak enak gitu. Nah, jadi itu untuk menyalurkan pegang mic tadi sambil ngobrol tadi. Nah itu menjadi satu kesatuan yaitu ngajar. Nah waktu itu tahun 2004 memang sistemnya tuh kita masih terbuka untuk sebagai PNS. PNS Departemen Pendidikan dan Pendidikan Nasional. Nah saat itu Diknas itu buka kesempatan buat pengajar di UI untuk menjadi PNS dan saya kebetulan bisa lolos dengan tes CPNS itu dan kemudian diangkat menjadi PNS. Kemudian dari 2004 2012 itu baru saya resign. Jadi sempat jadi dosen, jadi PNS 8 tahun. Nah, jadi udah rasa penasaran pengen ngajarnya udah dirasakan cukup udah beres gitu ya. Jadi tapi jiwa pengen ngajarnya tuh masih. Kalau jujur sampai sekarang ditanya kepengen balik ngajar pengen. Tapi untuk ternyata jadi dosen itu nggak cuma ngajar masalahnya. Jadi dosen itu kan ada administratifnya, ada strukturalnya, ada dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi ternyata kalau untuk hanya datang pergi ke kampus untuk hanya ngajar abis itu pulang enggak. Itu yang suka salah paham ya. Jadi kita tuh dulu waktu saya masih dosen, bukan waktu masih zaman kuliah tuh kepikirannya tuh dosen tuh itu aja gitu. Ngajarnya aja. Jadi kan kayaknya asik nih kayaknya jadi dosen tuh waktunya fleksibel loh gitu kan. Waktunya banyak kan yang datang hanya ngajar selesai dibandingkan dengan kerja yang ini gitu ya. Formal. Misalkan gitu daripada aku pikir-pikir daripada kerja di kementerian apa sebagai dokter gitu. Nah itu kayaknya takutnya waktunya lebih fix. Ternyata waktu dari dosen itu sungguh packed ya. Gitu. Apalagi kalau kalau saya ini kan sebagai SPKG konservasi
itu kan ada preklinik, ada S1, ada itu S1 preklinik, ada kuliahnya, ada praktikumnya. Terus kemudian ada spesialis. Nah, ada koas juga, profesi. Nah, jadi ada 4 yang dikelilingin. Jadi aku rasa sih emang waktu itu apalagi dulu tuh di Salemba, terus aku domisili Pasar Minggu, jadi itu capek banget. Abis itu sore otomatis praktek lagi gitu ya. Tapi dasar semangatnya aja sih. Kalau zaman dulu tuh semangatnya itu yang meruntuhkan segala kelelahan sih. Oke. Nah, itu tadi jadi udah bahas perjalanannya dokter. Jadi lulus kuliah, lanjut spesialis, terus akhirnya daftar PNS, terus sempat jadi dosen juga gitu. Nah, tapi kita flashback dikit nih dok. Dulu kenapa akhirnya milih FKG? Kenapa akhirnya mau jadi dokter gigi? Gitu. Itu pertanyaan bagus sih. Sebenarnya waktu SMA, jujur nih kalau teman-teman SMA saya tahu gitu kan ya, itu saya nilai matematika saya jauh lebih tinggi daripada nilai biologi. Jadi otomatis nggak punya nyali, karena kan aku anak FIS lagi. Jadi sebenarnya nggak punya nyali juga untuk daftar FK. Karena kan FK tuh kayaknya harus biologinya biologi kuat, banget ya. Biologi banget. Kimia ya so-so lah nilainya. Jadi dalam otak saya itu cari kuliah yang base-nya tuh matematik. Udah cuma satu aja. Pikirannya cuma itu. Terus habis itu orang tua bilang dong, kamu kalau mau masuk MIPA matematik gitu kan, ditanyainnya mau ngapain gitu. Tapi kayaknya kualat juga si anakku jadinya masuk matematik gitu. Jadi emang ya karma ya. Terus habis itu carilah gitu, sependek itu pengetahuan saya tentang kuliah. Jadi cari apa sih fakultas yang banyak matematiknya. Ternyata ada fakultas teknik mesin yang kalkulus 8 katanya. Kayak kalkulus sampai kalkulus 8 katanya kayak gitu. Udah deh saya langsung, ini kayaknya yang ini aja deh. Jadi saya tuh nggak mikir bahwa ini nanti mau belajar apa atau apa. Pokoknya yang banyak matematik yang saya bisa ngerjainnya. Udah cuma sampai segitu doang. Jadi saya nggak, itu pilihan pertamanya. Pilihan keduanya FKG lah gitu. Karena mamahnya dokter gigi. Jadi emang backgroundnya adalah karena orang tua dokter gigi. Terus akhirnya nyangkut di pilihan kedua. Betul. Nyangkut di pilihan kedua. Awal Rada-rada ini ya nangis-nangis ya. Ini ngapain sih aku begini, sambil dulu tuh pelajaran TKGD namanya. Teknik kedokteran gigi dasar, ngamplas itu kan. Terus itu sambil bernangis-nangis gitu. Tapi akhirnya lama-lama kayak aku tuh justru mungkin karena aku punya darah art yang kuat gitu ya. Jadi papa tuh emang hobinya melukis. Saya emang dari kecil juga seneng lukis gitu ya. Jadi sekarang anak-anak juga jadinya seneng lukis. Nah itu art itu yang bikin saya merasa ternyata FKG itu buat teman-teman ya, mungkin kalau yang mau masukin anaknya di kedokteran atau kedokteran gigi, lihat dulu deh tentang tangannya. Kalau emang dia artsy ya berarti emang cocok sih gitu. Tapi kalau memang saya ngerasa kalau memang nggak doyan art agak berat sebenarnya, jujur kan kayak gitu ya. Kalau misalkan hanya kepengen expect-nya kayak FK banget gitu kayak enggak sih gitu. Nah kalau si FKG ini enggak sih gitu ya gitu. Iya betul. Lebih banyak kerja tangan ya dok ya sebenarnya. Nah di situ justru saya tambah jatuh cinta. Saatnya jatuh cinta sama FKG karena ternyata banyak keterlibatan si tangan tadi itu gitu sih. Jadi aku ngerasa ini kayaknya udah pilihan yang tepat. Pas ditanyain sama orang tua, mau nyoba lagi tahun depan. Enggak. Jadi aku emang ini pilihan terbaik gitu. Berarti jatuh di pilihan kedua, terus during the process ketika dijalani ternyata jatuh cinta gitu. Betul. Dengan FKG-nya. Dan ternyata jatuh cinta sama orang teknik mesin. Wah, ternyata jodohnya yang gak terima. Nah, terus mama kan dulu dokter gigi, dok. Terus sebenarnya sejauh apa sih akhirnya support orang tua gitu dalam early
career days-nya dokter gitu. Apakah emang sebenarnya orang tua tuh ada mendorong untuk udah jadi dokter gigi aja nih lanjutin karir gue gitu, atau sebenarnya membebaskan gitu, atau sebenarnya dengan orang tua yang memang sudah ada background-nya dari dokter gigi itu sebenarnya jadi privilege sendiri buat dokter, apakah atau sebenarnya tuh ada pressure juga sebenarnya pada waktu itu dokter ngerasanya gitu? Sebenarnya sih enggak ya. Aku jujur kalau dari orang tua tuh sama sekali mereka tuh ngebebasin. Ngebebasin dan cenderung malah bilang mesenin waktu sebelum masuk, kalau mau masuk kedokteran gigi jangan karena mama kata dia, karena masuk kedokteran gigi itu berat tuh capek. Sekolahnya tuh capek karena nggak cuman mikirin si kuliahnya, tapi banyak PR prakarya ibaratnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sama saya kasih tahu anak saya bilang gini, pokoknya kalau nanti ada di FKG itu kuliahnya tuh capek karena ngedrain segala energi mulai dari pikiran, mulai dari tangan, badan capek, aku bilang gitu. Jadi jangan ngeluh gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya memang dibebasin, dan jadi saya kayak udah terima konsekuensinya semuanya. Jadi nggak pernah tuh orang tua namanya maksain gitu. Tapi kalau ditanya gimana support orang tua di early career gitu ya, nah kalau aku sih ngerasa emang mereka itu merupakan, kedua orang tua saya tuh merupakan motivator terbaik. Motivator terbaik itu adalah orang yang selalu membuat ketika kita mulai jatuh atau kita membuat kita tuh tidak pernah merasa gagal, tidak pernah merasa saya itu kayak ibaratnya aduh saya putus asa lah gitu ya, atau yang seperti apa itu enggak. Jadi justru positif, orang tua saya tuh kalau saya boleh bilang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat positive thinking. Jadi mungkin kalau yang mantan, kan orang tua saya dosen FKG Trisakti gitu ya, nah itu juga mungkin mantan-mantan muridnya juga pasti setuju deh sama bahwa Dr. Solhah itu adalah orang yang selalu berpositif thinking gitu. Jadi terhadap segala sesuatu, bahkan dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang buruk dari orang lain gitu. Jadi atau hal-hal negatif dari yang menimpa. Kadang-kadang kan dalam perjalanan hidup ada aja hal-hal yang negatif yang membuat kita kecewa. Dan dia tentunya kalau boleh saya bilang, kedua orang tua saya merupakan motivator terbaik saya dalam menjalani awal karir saya. Oke, jadi walaupun jatuhnya dokter nih ada pure bloodnya lah ya gitu. Ada support dari orang tua, ada privilege, tapi justru orang tua nggak pernah maksain untuk kayak udah jadi dokter gigi aja gitu. Jadi benar-benar membebaskan lah ya dok ya. Nah terus kan tadi kan dokter itu sebenarnya FKG itu ada di pilihan kedua, dan sebenarnya banyak nih teman-teman aku atau mungkin anak-anak FKG lain ya yang tanda kutip nasibnya sama nih, misalnya sebenarnya daftar FK tapi nggak keterima, akhirnya jadi di FKG. Nah dokter sebenarnya awal-awal ada nggak nih di fase-fase denial, terus bagaimana overcome-nya gitu sampai akhirnya menjalani FKG, terus akhirnya jatuh cinta, dan mungkin bisa diceritain nggak dok, waktu dokter menjadi mahasiswa tuh dokter mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah mahasiswa yang aktif, ikut BEM, terus abis itu suka ikut lomba-lomba juga, atau kayak gimana tuh? Nah itu tadi menarik ya, kalau yang saya ngelihat bahwa banyak orang tua yang menaruh impiannya itu ke anaknya gitu ya. Jadi projecting ya. Mohon maaf, jadi kadang-kadang saya tuh suka ketawa aja gitu kalau ada orang yang terlalu wah kayak UI banget harus masuk segala macam gitu ya. Nah itu kadang-kadang saya suka ngomong kalau sama teman-teman, misalkan ngomong gini, ini pasti anaknya belum pernah masuk UI gitu kan. Jadinya dia kayaknya orang tuanya terlalu ini banget gitu. Padahal kalau menurut saya dimanapun kalian, dimanapun kita berada, itu bisa kok sebenarnya menjadi yang terbaik di situ gitu ya. Jadi memang kebetulan memang saya dulu kita lah ya di FKG UI ya memang
ini kesempatan kami ada di situ gitu. Tapi dimanapun kalau saya rasa itu harus bisa mewujudkan diri menjadi yang terbaik di situ. Nah kalau misalkan tadi ditanya kapan kita dari yang peralihan dari yang si galau-galaunya tadi, terus habis itu untuk meneguhkan hati, misalkan akhirnya nih aku ada di sini gitu ya. Ya itu dia tadi kalau saya bilang tanya lagi pada diri sendiri gitu ya. Masa depanku ini kan gitu, kalau di dunia kedokteran gigi ini tidak cuman ke arah sains atau ke arah kedokterannya saja, tapi akan membutuhkan tingkat keterampilan, kesenian gitu ya, yang lumayan itu menjadi bobot yang tertinggi lah di kita gitu. Jadi kalau misalkan saya punya temen dulu adik kelas, mungkin sepanjang sejarah itu cowok yang paling cum laude itu adalah gitu ya. Itu adik kelas saya ini. Tapi dia memutuskan untuk tidak lanjut di FKG. Kaget dong semua gitu kan. Cum laude apa ini ya gitu ya. Dia tidak merasa bahwa passionnya di keterampilan tadi, di skill tadi. Jadi dia bilang bukan ini passion saya ya. Segera. Jadi dimanapun kalian berada, kalau saya bilang jadilah yang terbaik ketika itu misalkan sudah menyadari bahwa ternyata ini bukan masih ini nggak on track lah ya. Nah itu bisa cepat-cepat switch lah gitu. Nah itu sebenarnya sama halnya. Saya itu dari kecil tuh lahir dengan kondisi keterbatasan macam-macam ya. Saya tuh anak prematur, terus habis itu terus habis itu gampang, boleh dibilang gampang sakit. Terus habis waktu kecilnya itu pokoknya aduh gitu ya. Kalau ada di rapot orang itu ada tulisannya sakit izin apa. Nah kalau saya tuh pasti selalu ngisi kolom sakit. Udah tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Jadi saya tuh dianggap anak bawang lah kayak gitu karena kebanyakan sakitnya. Nah itu tapi akhirnya sampai besar ini ya berdamailah dengan segala keadaan ini gitu ya, keterbatasan ini ya, kita tahu diri bahwa ini saya tuh seperti ini. Nah jadi akhirnya karena kita tahu keterbatasan ini, nah saya juga tahu bahwa saya tuh nggak kuat tuh Bung kalau misalnya kayak upacara yang dalam keadaannya lama, terus dulu pas SD kalau ada ujian lari segala macam itu bisa pingsan lah apa segala macam. Jadi aku tahu nih kalau aku jadi SPBM yang harus berdiri di oka gitu yang terus habis itu berjam-jam kayaknya saya nggak kuat gitu. Nah saya cepet-cepet tuh gimana caranya supaya saya bisa exit dari FKG dan saya tuh nggak harus masuk situ gitu kan, nggak harus masuk ke situ. Jadi itulah kenapa saya cepet-cepet sekolah spesialis konservasi gigi. Karena jadi saya tahu kelemahan. Exit, betul. Ya, early exit penderitaan di sekolah FKG itu ya, karena udah sadar capacity-nya mungkin nggak seperti teman-teman lain yang kalau misalnya gue lulus telat tuh gue cuma dapet capeknya doang gitu. Gitu sih. Tapi aku juga ngerasa bahwa aku punya tanganku kelebihan. ada. Nah, kelebihanku apa? Kelebihanku tuh lumayan punya tingkat seninya lah ada gitu. Nah, jadi aku ngerasa ini yang harus aku asah gitu. Nah, terus kalau mengenai yang tadi pertanyaan terakhir yang gimana sih dulu tipe yang seperti apa waktu kuliah gitu ya. Itu jujur waktu kuliah itu masa-masa yang menurut saya paling mengasihkan karena di situ saya ngerasa kalau waktu SMA kan saya tuh remah-remah rengginang gitu ya karena dari SMA 28 gitu kan remah-remah rengginang guys gitu. Tidak mungkin. Iya, ada audiens di sini semuanya seperti tidak setuju. Setuju banget deh itu kalau teman-teman SMA saya tahu deh tuh. Saya tuh remah-remah rengginang banget gitu. Terus habis itu sehingga saya dulu kenakalan saya waktu SMA gimana caranya supaya saya bisa lolos dari ulangan-ulangan yang berat di SMA itu, di SMA 28 tadi ini, gimana caranya saya adalah aktif di OSIS. Supaya saya banyak rapat OSIS. Sehingga saya nanti ketika waktunya ulangan, saya dapat ulangan susulan. Dan saya udah dapat bocoran dari teman-teman yang lain. Dan saya bisa melewati SMA saya.
begitu sih ya gitu. Sama Nah terus tapi di FKG cheat ya. tapi itu di FKG ternyata nggak bisa kayak gitu ya. Betul. Kalau di FKG tuh bener-bener ya udah, pokoknya kalau kamu nggak ujian ya udah selesai, Nggak ada susulan. susah, nggak ada apa. Semester depan yang ada. Nah mending kalau zaman saya tahun depan. Betul. Nah, jadi kalau saya dulu di FKG, tapi karena udah dikenal sebagai tadi di OSIS lumayan aktif, kebetulan kakak kelas dulu tuh yang jadi ketua OSIS itu kakak kelas SMA 28. Jadi kita punya kayak, pasti saya direkrut dong. Ya. Jadi senatnya di BEM-nya sekarang namanya BEM ya, kalau dulu senat. Di BEM-nya FKG UI saat itu. Nah tentunya saya ngerasa juga tuh, jadi saya nggak bosan lah di kuliah di FKG. Nah paling menarik adalah saya itu dulu udah suka jualan, Bu. Oke, jadi ini adalah awal-awal jiwa entrepreneur ini yang terjadi. Tapi jualannya nggak pakai modal. Itu apa? Jualin barang orang. Apa tuh? Ya apa aja. Jadi orang punya apa saya bawa, saya Reseller dulu. Reseller kalau zaman sekarang yang bilangnya. Nah kalau dulu tuh kayak gitu. Jadi dan itu akhirnya saya tuh kenal mbak-mbak BNI, mbak-mbak yang ada di ini itu segala macam, sampai ke belakang-belakang tuh MMUI yang belakang, lembaga ekonomi apa segala macam tuh saya kan mereka nggak sempet belanja apa-apa tuh. Nah kemudian saya punya kenalan itu. Nah itu saya udah mulai itu juga jualan-jualan tuh, mereka butuhnya apa saya cariin, terus habis itu saya jualan. Apa aja Dok, boleh disebutin dulu jualan apa aja? Dulu paling sering sih ya baju lah. Oh gitu. Baju. Seputar baju gitu. Nah terus jadi anak S1 ini jualan baju ke... tapi dulu belum gencar sih. Kalau waktu yang awal-awal S1 tuh mungkin lebih ke ya itu masih akhir-akhir itulah ya. Yang paling gencar adalah waktu spesialis, karena udah nggak ada pilihan lain. Saya harus jualan banget karena saya BU. Nah itu jadi saya harus jualan banget tuh pagi, siang, sore, malam tuh kalau bisa. Kehidupan saya mungkin saksinya nih masih ada ya, harus nonton mungkin ini si mbak-mbak yang OB di kampus di Salemba yang tahu bahwa saya pagi-pagi sudah numpang mandi atau itu semprot-semprot biar wangi, karena waktu spesialis tuh kan harus presentasi jam 8 pagi di hadapan para prof dan dosen, dan saya harus kayak tampil prima, nggak boleh kelihatan dari pasar. Padahal saya habis bawa gembolan banyak gitu. Ini agak miris ya kalau kedengerannya kayak tidak bisa dipercaya. Jadi dokter pernah menjadi seorang reseller baju pada zaman itu. Banget sih. Pagi jadi ke pasar belanja baju. Saya ada pasar sekolah. dulu tuh kan pasar Tasik, ibaratnya di depan stasiun Tanah Abang. Nah, udah iya itu nggak jauh sih dari Salemba sih. Lanjut kuliah pagi jam 8. Jam 4 pagi saya jam 4 pagi udah di sana ya. Memang tidak ada alasan untuk hidup bermalas-malasan guys. Jika ingin menjadi orang sukses, bangun jam 4 pagi ke pasar Tanah Abang, bawa gembolan, lalu lanjut sekolah spesialis. Ya, sorenya pasti lanjut praktek. Nah itu Bung yang saya suka sebel denger sama orang ngeluh nggak bisa kuliah karena nggak punya dana. Oke. Mungkin tuh segmen lain kali ya. Boleh, oke. Boleh, nanti kita bikin segmen lain mengenai itu ya. Oke, nah mungkin boleh diceritain kali Dok. Jadi dulu lulus jadi dokter, terus sempat lanjut praktek dulu berarti? Iya. Berapa tahun sebelum akhirnya lanjut spesialis? Dulu kan nggak ada isip-isipan ya, betul. Lulus langsung. Saya itu tahun 99 itu kebetulan ada temen sahabat itu yang praktek juga, ngajakin praktek di PKM UI Depok, Kesehatan Mahasiswa. Nah di UI itu yang dimana saya berbangga hati karena kerja untuk UI gitu ya, saat pertama. Dan ternyata alhamdulillahnya sih saat itu sehari dikasihnya tuh flat rate-nya.
Oke. Jadi 75.000 pasien berapapun kita dapat segitu. Tapi ya lumayan lah, pokoknya saat itu ya Lumayan lah ya. happy lah gitu. Tapi pasien bisa 30. Oke. Dan di situ saya menemukan cara gimana kerja PSA dengan cepat, buka akses dengan cepat. Gimana caranya, nggak sempet ngelihat, nggak sempet mikir, buka akses. Nggak sempet ronsen, boro-boro, pokoknya taktuk gitu. Nah itu di situ bisa kerja cepat, bisa kerja ini. Jadi kalau saya sih saranin buat teman-teman kalau emang yang baru start, emang cari Fresh yang grade ya? mendingan cari yang memang ada pasiennya gitu. Gitu. Jadi untuk ngelatih speed kerja juga. Betul. Gitu. Jadi supaya kalau misalnya mau lanjut, apakah mau tetap praktek ataupun mau lanjut spesialis, biar nggak keteteran dimanapun itu ya. Betul. Karena kayak di sekolah pun ya kita tetap harus bagi shift ya dok ya. Di Iya, gitu. Gitu sih. Itu yang saya rasain itu. Dan 1 tahun di situ tuh cukup membuat jam terbang itu ngejar lah ya dengan teman-teman. Iyalah dok. Ketika pasien sehari 30 sih. Gitu. Jadi ya lumayan bisa ngejar lah. Dan kebetulan di situ kita kan sebagai anak yang baru masuk ya. Jadi pasti jaga gawang lah dari masuk, dari jeder buka sampai tutup gitu ibaratnya. Jadi dulu tuh pengalaman yang tak terlupakan sih. Dan sangat bermanfaat. Saya juga thank you banget buat sahabat saya Ewi. Terus abis itu lanjut spesialis, tadi udah diceritain ya backgroundnya, mungkin karena emang merasa ada keterampilan tangan tersendiri gitu ya, terus akhirnya milih konservasi, terus akhirnya sempat lanjut S3 juga ya dok ya, lanjut S3, terus akhirnya PNS dan sempat jadi staf pengajar gitu. Nah dulu pertimbangannya apa dok gitu? Pengen jadi staf pengajar karena emang suka ngomong, selain karena suka ngomong gitu ya? Apakah suka ngajar? Apakah sebenarnya emang ada jiwa-jiwa kayak gue pengen give back nih sebenarnya ke kampus, atau kayak merasa ya ada punya idealisme tersendiri lah gitu? Jadi sih saya sebenarnya orangnya itu mungkin tipenya adalah tipe yang seneng nyoba kali ya, seneng nyoba gitu. Dan tipikalnya tuh saya itu orang yang senang dengan inovasi, dunia baru. Itu jadi apa yang ada di depan mata mungkin ya hayu gitu aja. Ya mungkin kayak gitu sih, lebih seperti itu gitu. Jadi waktu itu akhirnya jadi dosen. Dan kemarin pas aku ngobrol sama Dok Muna, itu akhirnya ketemu Dok Muna pada saat dokter menjadi dosen. Iya. Jadi memang kalau tadi dibilang bahwa kayak tadi kepengen giving back, emang ada cita-cita apa gitu ya. Saya tuh ngelihat sosok ibu saya aja sih sebenarnya juga. Ibu saya itu kan dosen ya di Trisakti, di FKG Trisakti. Dan saya senang beliau jadinya punya network luas juga. Teman-teman mamah itu juga jadi ibarat kayak keluarga gitu ya. Jadi kalau dulu kan nggak semacet sekarang, dan kayaknya fine gitu ya untuk main ke rumah orang, berlama-lama di rumah orang atau apa segala macam. Zaman dulu tuh kayaknya sangat menjadi social activities yang mengasihkan gitu lah, instead of ke mall atau kemana lah kayak gitu ya. Jadi saya ngeliat mama tuh tiap minggu ada aja gitu ya acaranya, namanya dosen ya, dari ini ikut ke sana, ikut saya dibawa ikut ke sini, dibawa ikut ke sana gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya itu dunia yang mengasihkan kalau menurut saya gitu. Terus saat itu memang kan saya lulusan dari FKG UI gitu ya. Jadi kalau saya ngerasa bahwa saya akan lebih mudah menjadi sesuatu ketimbang karena di sini sudah dikenal ketimbang di tempat yang baru. Gitu. Betul. Nah, memang Bung kalau tadi dibilang bahwa profil Dokter Rani yang seperti apa sih waktu kuliah misalkan yang kayak gitu, ya memang saya tuh juga kembali ke topik yang tadi gitu ya. Waktu itu memang alhamdulillahnya karena keasikan aktivitas tadi dan kebetulan juga kesempatan juga menjadi
tadi senat-senat itu juga atau BEM tadi itu juga membawa saya memudahkan jalan saya atau memuluskan jalan saya ketika itu untuk ikut lomba Mapres gitu. Nah jadi di situ mungkin terasa juga gimana berkomunikasi, gimana untuk tampil percaya diri, gimana untuk itu. Nah mungkin di situ yang membuat mengasah saya untuk bisa maju lah ya kayak gitu. Dan memang tadi karena berbagai kesibukan tadi itu juga mengerucutkan tipikal seorang dosen juga kan kayak gitu kan. Oh udah aktivitasnya memang terbiasa banyak aktivitas, terbiasa untuk tampil, terbiasa untuk mencintai keilmuan gitu ya. Jadi akhirnya itu mengerucutkan menjadi memang ini kayaknya profesi yang baik untuk saya saat itu menjadi dosen deh gitu. Ternyata itu salah satu journey yang tak terlupakan sih karena di situ saya ketemu sama Dokter Muna gitu ya. Jadinya jadi ketemu, bener kata orang tua saya, jadi dosen itu jadi networknya luas ya di situ. Jadinya jadi ketemu sama mahasiswa sendiri, berhubungan baik. Kebetulan, kalau boleh dibilang apa ya, ini mahasiswa ngintilin saya terus gitu kan, ngintilin apa gitu kan, kemana-mana kita seminar dia ikut gitu, saya praktek dia ikut gitu. Nah terus habis itu lama-lama jadi bestie gitu ya, lama-lama jadi bestie, terus lama-lama udah jadi kayak adik sendiri, ya udah jadi kayak kakak adik, jadinya lah business partner kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, terus akhirnya terbentuklah MHDC. Nah, ketika mulai terbentuk MHDC kan aku ngelihat sebenarnya di MHDC ini tuh sebenarnya jiwa Dokter Rani sebagai mungkin sekarang udah nggak aktif lagi ya sebagai pengajar, tapi jiwa mengajarnya tuh di MHDC itu sebenarnya aktif banget gitu. Quality controlnya apalagi terhadap dokter-dokter GP gitu ya, atau terhadap dokter-dokter yang mungkin masih satu bidang keilmuan sama dokter gitu di konservasi, itu Dokter Rani tuh benar-benar ini banget gitu, maksudnya benar-benar ngawasin banget gitu, kayak Bung gimana? Aku tuh sering banget gitu dalam dalam berapa minggu sekali pasti ada aja, bahkan Dokter Rani di tengah kesibukannya, Dokter Rani yang ngechat duluan, Bung gimana dapat kasus apa, Bung gimana coba dong fotoin, atau misalnya kamu kemarin gimana udah bisa belum kasus yang ini, atau misalnya aku lagi gantiin di kliniknya dokter, terus tadi pasien aku yang ini gimana, kayak gitu-gitu. Jadi sering banget di follow up. Nah, sebenarnya gimana sih dok gitu? Apakah sebenarnya dengan peran dokter yang sebelumnya sebagai pengajar akhirnya jadi kebawa ke company yang sekarang dokter pimpin itu, apakah dokter ada ekspektasi tertentu terhadap dokter-dokter yang sebenarnya dokter pimpin gitu? Apakah sebenarnya emang dokter tuh pengen gitu untuk mengajarkan sesuatu ke kita, atau sebenarnya ngejagain quality kita, karena kan dokter sebelumnya juga dosen ya gitu. Gimana sih dok sebenarnya untuk dari hal itu gitu? Ya sebenarnya itu juga saya kepengen menjadi sebuah culture ya. Belajar itu menjadikan culture di MHDC Group. Jadi bukan cuman praktek, bukan cuman bekerja, tapi culture kita tuh adalah belajar sepanjang waktu gitu. Betul. Jadi dan habit ini yang kalau saya rasa yang harus dimiliki oleh tim saya semuanya gitu ya. Jadi kan kalau memang kita punya keinginan kuat untuk belajar, sebenarnya dimanapun tuh menjadi ajang sarana belajar sih gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah makanya saya selalu bilang sama ketika mulai dari rekrutmen itu kan tetap pasti ketemu sama saya gitu ya. Ketemu sama saya sama Dokter Muna, dan itu sebagai sarana bahwa tanggung jawab saya terhadap masyarakat, terhadap customer kami gitu ya, bahwa quality control adalah nomor satu di kita gitu. Nah quality control itu start dari operatornya tentunya, dari dokternya. Kalau misalkan
dokternya ini kan akan kelihatan Bung ketika dokter ini sudah kita rekrut, terus kemudian pekerjaan sehari-harinya ini loh kok nggak pernah nanya, kok nggak pernah ini, apakah ini pengen ada keinginan untuk belajar nggak sih gitu ya, apakah ingin mengasah meningkatkan kemampuan diri nggak sih gitu. Nah itu kan akan tercermin gitu ya. Betul. Nah jujur aku sampai hari ini mungkin saya tuh, makanya saya sebagai COO ya, Direktur Operasional di MHDC Group ya, karena memang saya sampai hari ini masih bacain tindakan tindakan dari tiap dokter. Itu kegilaannya. Itu sih mungkin. Jadi saya bacain, oh dokter ini ngerjain apa aja. Saya meskipun cepat ya, cepat saya, tapi saya tahu bahwa karena di sini adalah wujud dari tanggung jawab saya kepada pasien-pasien di sini, ya saya harus punya tanggung jawab itu dia tadi, karena dan saya juga harus punya tanggung jawab kepada kalian juga gitu ya. Betul. Nggak cuman membuka oh ini suruh kerja yang seperti ini gitu, enggak, tapi saya juga punya tanggung jawab untuk support. Saya apalagi kalian yang baru gitu ya, baru praktek misalkan, atau ya mungkin 2-3 tahun lah, 2-3 tahun itu kan masih banyak yang harus ditanyakan, didiskusikan gitu ya. Nah makanya saya selalu pesan bahwa saya 24 jam terbuka buat kalian, dan silahkan diskusi. Jadi kalau saya ngomel, bukan saya ngomel gitu ya, tapi bukan apa ya, ibaratnya bukan itu part of diskusi ya. Iya. Tapi bener banget guys, karena aku sendiri pun gitu ya dok ya. Kadang kalau misalnya bingung atau apa, kayak dokteran itu ketika aku tanyain pasien tuh selalu fast rap gitu. Jadi kayak kadang kan ya namanya kita apalagi sebagai GP ya dok ya, nggak pernah tahu pasien tuh datang ke kita tuh dalam keadaan yang seperti apa gitu. Apakah kadang-kadang ada aja yang udah abses, udah bengkak, nggak bisa mangap. Aduh dok, ini diapain ya? Kadang bingung juga kayak gitu. Dan dokter Ani tuh selalu open terhadap hal-hal yang kita mau nanya gitu. Jadi menurut aku sebenarnya apa ya, jiwa pengajarnya walaupun sudah tidak menjadi pengajar, dokter tuh ada banget sih, dan kayak sangat-sangat membimbing kita gitu ya sebagai GP itu untuk tetap on track gitu. Karena apa ya, to be honest gitu ya dok, semakin kita praktek gitu, kadang-kadang tuh godaan kan makin banyak ya gitu. Kadang-kadang pengen deh kayaknya gue bisa nih scooping pasien misalnya lebih banyak gitu, biar misalnya pendapatannya lebih banyak kayak gitu. Tapi kan di sisi lain mungkin akan ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Jadi mungkin kerjaannya jadi nggak ideal, atau misal kerjaannya jadi nggak maksimal, atau ya yang lain sebagainya lah gitu. Tapi karena ya itu tadi ya, karena dokter Rani juga selalu monitor, terus ada tim operasional juga yang kayaknya selalu agak deg-degan sebenarnya, karena ngerasa selalu diliatin gitu. Tapi di sisi lain aku kayak oh ya udah tahu gitu, karena ya ini sebenarnya untuk ya quality control juga, dan untuk ngejagain supaya ya tetap ideal ya perawatan itu tadi sih dok ya. Iya. Karena kan kita kan di dunia kesehatan ini nggak mungkin lah perang harga. Iya kan, nggak mungkin ya hal-hal yang wah nih harus kayak salah satunya caranya apa ya, jagain kualitas itu aja sih. Jadi sesimpel itu aja. Misalkan tanya marketing MHDC atau marketing medis apa, ya jaga kualitas, udah itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Iya, karena ya at the end of the day pasien balik-balik sendiri ya dok. Betul. Ya, ketika udah percaya sama kita gitu. Betul, karena marketing yang terbaik di dunia kesehatan adalah ya word of mouth ya kan? Word of mouth dan trust juga ya dari pasien ya. Yang penting pasien ada kembali lagi ke kita gitu, ada apa namanya continuous purchase pada akhirnya gitu ya, bukan purchase ya, mungkin apa ya, balik lagi untuk ke kita, karena ya emang udah nyaman dan udah trust juga ke kita gitu. Itu sih. Nah terus dok, apa ya, ini juga sebenarnya pertanyaan nih, karena mungkin dokter konservasi juga ya, dan mungkin karena dokter leader juga nih dari perusahaan. Ini mungkin mewakili pertanyaan dari banyak masyarakat, kenapa sih perawatan gigi itu mahal? Kan gigi doang gitu, perasaan kayak cuma dibur dikit, ditambal dikit gitu.
Oke. Dicabut bentar kayaknya nggak nyampe 5 menit tuh kalau mau SPBM gitu. Kenapa mahal? Ya, nah jadi itu adalah sebenarnya price itu adalah bentuk apresiasi kalau saya bilang. Jadi bentuk apresiasi atas keahlian seseorang. Oke. Jadi nggak ada dibilang bahwa ini price-nya harusnya sekian. Ini price yang dokter ini dengan tindakan begini nih harusnya sekian kayak gitu. Ini kan kita menilainya itu adalah bentuk dari apresiasi. Apresiasi yang harus plus cost yang bahan habis pakai atau alat yang dikeluarkan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya bilang bahwa ketika mengapresiasi sebuah keahlian seseorang, maka apresiasilah dengan yang sewajarnya gitu. Nah itulah yang kenapa kalau saya bilang tidak ada harga itu relatif gitu ya. Jadi nggak bisa bahwa dibilang mahal atau ini murah atau apa, itu nggak bisa sih sebenarnya. Dan satu hal kalau yang saya tekankan adalah di kami MHDC Group, Medikids itu tidak ingin bahwa kita melakukan pricing itu overprice. Ya, itu yang selalu kita jaga gitu ya. Jadi yang saya jaga dari teman-teman semuanya, saya ingatkan berkali-kali mungkin ya, bahwa itu terpenting adalah kita inform consent atas segala tindakan-tindakan yang akan kita lakukan gitu ya. Nah terus dan ketika kami menentukan price itu ada komponen-komponen yang memang kita kalkulasi, yaitu satu memang cost dari bahannya sendiri, cost dari alatnya, dan kemudian jasa dokter tadi. Nah ketika komponen ini sebenarnya sih saling berkaitan. Nah yang kita paling jaga itu adalah sebenarnya supaya dia tidak kenapa kita bisa jaga supaya tidak tinggi banget gitu ya harga di kita? Karena kan kita melakukan kontrol pembelian itu dalam satu pintu gitu. Jadi dan ini untuk jagain juga kualitasnya, bahwa dokter itu tidak diperkenankan untuk membawa bahan-bahannya sendiri gitu, karena kan kita nggak tahu nanti takutnya dokter itu betul nanti takutnya jadi seadanya atau bagaimana, atau yang sesuka-sukanya dia gitu ya. Kalau syukur-syukur dibawa yang lebih bagus sih ya nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kan kalau alat bantu mungkin masih ada ya, karena kan itu kayak kesukaannya, preference dari dokter. Iya betul, preference orang seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan bahan, kita pengen standar. Jadi yang kita berikan itu, bahkan beberapa dokter kayak menyarankan kepada saya, udah pakai aja yang ini supaya antar harganya bisa ditekan ya. Enggak, kita sekalinya kita menurunkan kualitas, dan itu tadi karena di dunia kesehatan itu adalah word of mouth ya, sistem marketingnya, jadi kita nggak berani deh itu. Jadi karena kan pasien kita sendiri itu kan mungkin aja dari kalangan dokter itu juga gitu kan. Apa jadinya nih kalau misalkan dokter Bunga datang ke berobat sama saya, terus habis itu saya kasih ya udah nih supaya bisa ngegratisin ibaratnya kayak gitu, saya kasih yang ini aja lah, yang murahan atau apa kayak gitu. Oh enggak dong, enggak kayak gitu. Jadi tetap kita nggak bisa double standar seperti itu dalam suatu pekerjaan. Jadi kita tetap yang tadi kita jagain kualitasnya, terus alatnya juga, makanya mungkin cost akhirnya di total costnya itu dan pricingnya pun menjadi tidak bisa boleh dikatakan mungkin sama orang di luaran ada yang bilang mahal gitu ya. Tadi seperti saya bilang mahal itu relatif. Oh ya itu tadi sebenarnya seperti itu. Tapi perawatan gigi yang mahal tadi itu juga diikuti oleh kayak tanggung jawab kita kan sebenarnya jadi dokter itu, bahwa ini kan kita kan kepengen bahwa ini tambalan tidak mudah lepas misalkan. Ini tambalan harus begini, ketika dia memang akhirnya mungkin lepas pun kita bisa garansi kan tadi, mungkin bukan garansi yang kayak dalam jangka waktu lama, cuman saya ketika dia kembali lagi
kita bisa tambalkan dan tanpa biaya tambahan misalkan seperti itu. Nah itu kan kita harus perkirakan juga kos-kos yang seperti itu. Dan terus saya juga melihat bahwa yang terpenting adalah kita dalam hal ini efisiensi. Nah efisiensinya tadi selain kita grab bahwa kita karena grup besar sehingga pembelian dalam satu pintu tadi, bak tadi, selain itu juga kita efisiensinya adalah melakukan well trained lah ya perawat-perawatnya. Mungkin perawat-perawat dari kita kan banyak yang bilang dokter-dokter kalau lagi pada sekolah merindukan para perawat. Benar, perawat-perawat yang sangat gercep itu kerjanya. Gitu kan. Nah jadi tidak ditemukan di tempat lain. Nah itu dia. Jadi kalau saya ngerasanya itu salah satu bagian dari efisiensi sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya di balik harga yang dibayarkan oleh dibayarkan oleh pasien gitu ya terhadap harga perawatannya tadi itu mungkin agak berbeda konsepnya sama misalnya dia beli barang gitu ya dok ya, karena mungkin ketika dia beli barang mungkin dia cuma mikirin harga modalnya ya, sebenarnya sama-sama harga modal sih, tapi mungkin yang agak nggak kebayang kalkulasinya karena di biaya perawatan gigi kita ada juga biaya untuk misalnya jasa dokternya, terus di balik itu mungkin ada biaya training dokter, terus biaya training tim-tim yang lain juga yang pastinya sebagai suatu chain klinik yang dokter nggak mau untuk tolerate atau nggak mau untuk settle for less gitu ya. Kita pengen ngejagain itu supaya tim-tim di sini pun nggak under appreciated gitu ya dok ya. Betul. Jadi gue nggak pengen bayar lo kemurahan, jadi lo kerjanya malas-malasan, jadi lo kerjanya demot gitu, sampai akhirnya kualitas kerjaan yang dikasih sama klinik yang udah gue jagain sekian puluh tahun nih akhirnya jadi turun nih. Cuma gara-gara gue ngemurahin harganya selisih 100.000 doang gitu. Misalnya dari harga perawatan yang dari klinik sebelah gitu misalnya. Gitu ya dok ya. Gitu. Karena ya sebenarnya dari harga itu ya itu tadi ya dok, sebenarnya ada komponen-komponen. Iya, ada komponen-komponen yang cabangnya tuh kemana-mana gitu. Itu untuk ya sebenarnya untuk training dan kemampuan dari orang-orang yang ada di dalam timnya itu ya dok. Gitu. Itu guys, kenapa mahal? Karena banyak yang nggak kelihatan sebenarnya layer-layernya ya dok ya. Oke, nah terus nih dok, kan kebetulan banget dokter ini kan spesialis konservasi ya kan. Nah aku tuh masih mungkin kalau misalnya di Jakarta gitu ya, di perkotaan masih banyak atau misalnya udah banyak orang tuh yang lebih tahu tentang PSA gitu, yang harus bolak-balik gitu. Nah cuman ada nih beberapa orang, sebenarnya masih banyak sih, terutama mungkin yang lebih di pinggir atau di daerah gitu yang belum paham banget ya tentang PSA. Kenapa sih dok kalau misalnya PSA kalau lubang gitu ya udah kena syaraf, kenapa perawatannya harus berkali-kali? Kenapa harus bolak-balik? Kenapa nggak bisa langsung one visit aja gitu? Oke. Ini beneran nih, masih ada nih waktunya nih. Dikit lagi, terakhir deh dok. Habis itu kita closing. Sebenarnya sih satu hal aja sih ya, sebenarnya PSA itu one visit bisa, two visit bisa, three visit bisa, four visit bisa gitu ya. Sebenarnya sih itu semuanya itu depend on keadaan saat pasien datang sih sebenarnya. Jadi ada beberapa pertimbangan, pasti dokter di sini juga punya sebuah pertimbangan ketika pasien ini benar-benar misalkan harus intentional endodontic gitu, atau kita sebutnya bahwa dia itu misalkan atau yang baru jatuh gitu terus habis itu ke expose pulpanya, nggak ada kontaminasi, terus habis itu dia juga kita yakin banget nih nggak ada habis ini nggak ada keluhan, maksudnya bukan dia datang lagi kesakitan terus misalkan lagi bengkak terus kita perlu waktu untuk observasi, bedanya sih itu. Kalau yang tadi datang kondisi-kondisi yang seperti itu, berarti visit sih sebenarnya selesai bisa. Tapi untuk yang berkali-kali tadi itu mungkin itu ada hal yang ingin diobservasi oleh dokternya gitu sih. Jadi memang ada kalanya
untuk memastikan bahwa tindakan ini akan di tempat permanen, dia akan ditutup. Ini kan pasti kan harus benar-benar bersih. Terus kemudian pasien pun sudah tidak ada keluhan yang berarti. Gitu sih. Jadi kalau saya rasa kalau sebenarnya standar berapa kali? Kalau saya bilang kalau sudah lebih dari 5 kali itu ya kebanyakan ya. Oke. Jadi itu yang kalau lebih dari itu ya mungkin sih ya kebanyakan gitu sih. Itu aja. Jadi kalau mau ditanya range-nya itu ya mungkin maksimal ya. Itu 5 kali itu udah maksimal. Kalau memang ada faktor-faktor penyulit yang betul-betul mungkin dokternya mengalami segala keterbatasan. Mungkin saat itu mungkin ada alatnya yang harus dia persiapkan dulu, terus habis itu kemudian yang berikutnya ada sesuatu hal, misalkan gitu, ada resiko-resiko lain gitu ya, mungkin ada bisa jadi alat patah atau apa yang seperti itu, ya mungkin itu perlu dikeluarkan dan sebagai macam itu, ya itu mungkin akhirnya kunjungannya segitu. Tapi kalau more than 5 itu sih kalau saya bilang enggak sih. Oke. Oke, berarti aku pernah dengar juga sih kadang-kadang sampai 800 ya sebenarnya sih harusnya sih sebaiknya tidak ya. Oke. Karena kan mempengaruhi ya kontaminasi juga, pasien capek lah ya. Iya, dokternya capek, pasiennya capek. Iya. Sebenarnya balik lagi ke kondisinya ya. Intinya sebenarnya dokternya juga kalau misalnya memang lebih dari 1 atau 2 kunjungan, pasti memang ada sesuatu yang ingin diobservasi sama dokternya, pengen dievaluasi dulu sama dokternya. Oke, nah mungkin ini masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya, gitu. Nah ini kan dokter sekarang mungkin selain tadi ya sepraktek, pemimpin perusahaan juga yang emang sebenarnya masih banget terjun langsung di operasional gitu ya, terutama recruiting gitu untuk tim-tim dokter baru gitu di MHDC. Nah sebenarnya kalau misalnya dari dokter sendiri gitu, apa sih yang dicari dari dokter-dokter yang ingin bergabung sama klinik dokter gitu? Dokter tuh ekspektasinya apa? Apakah yang dicari adalah dokter yang lulusan top PTN, apakah dokter-dokter yang fresh graduate, apakah dokter-dokter yang IPK-nya tinggi, atau dokter-dokter yang sebenarnya apa yang dicari? Dan mungkin untuk teman-teman yang sebenarnya lagi ngincer nih pengen jadi bergabung dengan Semoga kita, masuk bucket list. yang mau bergabung dengan kita, boleh nggak dok ada tips-tipsnya gitu? Kalau saya sih biasanya yang saya lihat adalah masa studi. Oke. Itu yang paling krusial sih. Jadi kalau masa studinya udah yang kelamaan, itu itu menjadi tanda tanya. Mau dia dimanapun dia, lulusan manapun, sebenarnya masa studi itu bagi saya suatu hal yang krusial ya. Karena kalau saya bilang berarti kan dia apakah ada, kecuali memang dia bisa sakit atau ada apa gitu ya, berarti kan ada sesuatu hal yang mungkin sulit dia manage dari dirinya dia gitu ya. Nah kalau waktu kuliah aja manage dirinya aja susah, gimana pas lagi kerja? Kalau saya sih cuma mikirnya seperti itu. Terus habis itu yang jelas masa studi, terus kemudian tentunya saya lebih suka dengan rekomendasi teman. Itu akan menjadi suatu poin bagus ya. Jadi misalkan yang mas kenal siapa, biasanya kan saya tanya tuh, kamu angkatan siapa kayak gitu. Nah dari di situ kan kita bisa tanya tuh, bisa kita gali bahwa temennya udah ada yang bergabung di kita nggak gitu kan, kita bisa tanya reputasinya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga adalah yang jelas saya itu kurang suka dengan orang yang belum apa-apa yang kayak udah ribet gitu. Jadi ribetnya itu adalah gini, aduh saya nggak mau di lokasi yang ini, terus habis itu saya nggak mau praktek di hari ini, terus saya udah deh kalau udah kayak begitu saya gini ini. Kayaknya bukan belum cocok gitu mungkin di grup kita gitu sih, itu aja gitu. Karena memang saya sendiri orangnya juga se-fleksibel itu gitu ya. Kayak gini nih meluangkan waktu untuk ini kan di sela-sela mau kata sibuk kayak apa, ayo gitu. Nah terus
Dan pokoknya intinya saya lebih suka sama orang yang hayuan. Gitu aja sih. Udah karena orang yang hayuan tuh pasti dia keinginan untuk belajarnya juga tinggi, dan keinginan untuk misalkan orang tuh kan boleh berubah ya. Mungkin yang dulunya seperti ini sekarang menjadi seperti bagaimana. Nah, itu kan orang kita memberikan ruang, kesempatan seseorang untuk berubah gitu kan. Ya kayak kita sendirilah tahu, kita dulu mungkin jalanin ini seperti ini, terus tahu-tahu enggak, saya punya keinginan kuat nih, saya ingin berubah, saya kepengen lebih maju, saya kepengen lebih gini. Nah, itu kan pasti kan kita tetap memberikan ruang untuk itu. Jadi yang saya lihat adalah yang penting kemauan keras untuk berubah, kemauan keras untuk belajar, itu merupakan poin penting. Sama yang terakhir adalah kemampuan membaca kasus itu secara holistik. Jadi jangan sampai terkotak-kotak bahwa pasien keluhannya ini ya hanya dikerjakan yang sesuai dengan apa yang pasien sampaikan. Padahal kan fungsinya kita dokter tuh harusnya bisa melihat, menganalisa, kemudian dia bisa memberikan POV-nya ke pasien, apa yang terbaik yang harusnya kepada pasien tersebut, treatmentnya. Jadi itu aja sih. Jadi tadi ada 5 hal penting yang menurut saya itu harus ketika punya 5 hal penting tadi, berarti cocok bergabung di MHDC. Oke, yang penting punya openness ya dok ya, terbuka gitu terhadap hal-hal baru, mau belajar, dan yang paling penting juga tadi fleksibel ya dok ya gitu. Dan yang paling penting juga gitu harus bisa melihat case itu secara holistik gitu, dan punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi baik sama pasien gitu. Karena menurut aku ya as a GP gitu, ketika kita nggak bisa menyampaikan hal itu dengan baik kepada pasien gitu, misalnya pasien mau tumble tapi karena giginya banyak, kita tawarin scaling dulu, mungkin akan kelihatannya tuh kayak cross selling banget gitu ya dok ya. Padahal ya sebenarnya itu kita tujuannya ya emang tambelan yang bagus itu akan dicapai ketika giginya bersih gitu. Gitu guys. Oke. Mungkin itu dulu ya dok ya, sebenarnya banyak banget yang masih pengen dibahas sama dokter Rani gitu. Tadi kita malah nemu untuk topik-topik baru yang kayaknya next time mungkin kita bisa banget bahas ya dok ya. Oke, sip. Oke, sip. Thank you teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.